Janganlah kamu khawatir. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Kita akan mempelajari ada 3 jenis kekhawatiran. Kekhawatiran yang pertama mengenai kekhawatiran tentang masa depan. Seringkali kita berpikir, bagaimana ya masa depan saya? Yang mungkin saja belum terjadi, tetapi kita memiliki pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang mengembara, sehingga membuat kekhawatiran yang begitu berlebih. Jenis kekhawatiran yang kedua juga adalah kekhawatiran yang tidak dapat menyelesaikan tantangan daripada Tuhan. Terkadang kita juga berpikir ketika kita mengalami ujian, pencobaan, permasalahan, tantangan, terkadang kita bisa berpikir bahwa apakah kita bisa menyelesaikannya, apakah kita bisa melewatinya, bagaimana jika masalah ini tak kunjung selesai, bagaimana masalah ini tidak memiliki solusi. Inilah jenis kekhawatiran yang kedua. Yang ini pun akan membuat kita terkadang merasa kita sendirian, kita nggak punya orang-orang yang bisa membantu kita. Yang jenis kekhawatiran yang ketiga adalah kekhawatiran mengenai penghidupannya. Ada juga anak-anak yang berpikir, anak-anak muda yang sudah mulai menginjak kepala 3, bagaimana jodoh saya, bagaimana pekerjaan yang saya bisa capai, bagaimana apakah saya bisa makan hari ini, menyelesaikan bayaran untuk anak-anak sekolah, kontrakan, mungkin juga bagaimana karyawan saya bisa menggajinya, bagaimana usaha saya bisa berkembang. Inilah jenis-jenisan kekhawatiran mengenai penghidupannya. Ada beberapa alasan kenapa kita nggak boleh khawatir. Alasan yang pertama adalah di dalam kekhawatiran kita tidak mempercayai kuasa Tuhan yang mengakibatkan kita juga berdosa. Firman Tuhan iya dan amin. Ketika Allah berfirman, Allah selalu menggenapinya. Karena Allah tidak pernah mengingkari dirinya sendiri. Ketika kita merasa khawatir, kita mulai tidak percaya bahwa Tuhan ada di sisi kita, menjaga kita, melindungi kita, mengasihi kita, bahkan menggendong kita untuk kita bisa melewati setiap tantangan demi tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Di dalam kekhawatiran pun tidak akan ada solusi untuk bisa mengubahnya menjadi lebih baik. Malahan kekhawatiran ini terkadang membuat kita tidak percaya akan kuasanya Tuhan. Di dalam kekhawatiran juga kita menyatakan bahwa diri kita yang dapat menyelesaikan masalahnya, sehingga Tuhan tidak dilibatkan dalam segala keputusan yang akan kita ambil. Alasan selanjutnya kenapa kita nggak boleh khawatir, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena di dalam kekhawatiran akan merusak pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Iman kita tidak akan bertambah semakin naik. Tapi ketika kita merasa khawatir, kita akan mengecilkan kuasa Tuhan. Kita akan menyampingkan mujizat Tuhan. Bahkan kita menyampingkan keputusan Tuhan dalam hidup kita. Banyak sekali akibat dari kekhawatiran. Akibat yang pertama adalah menyebabkan ketakutan yang berlebihan. Sehingga membuat sulit tidur, bahkan menimbulkan sakit penyakit, bahkan tulang-tulang yang mungkin merasa tidak baik lagi, badan yang mulai merasa lemah. Bahkan kekhawatiran ini pun akan menyebabkan penularan kepada
sekitarnya. Misalkan pasangannya yang khawatir, maka akan menimbulkan kekhawatiran kepada pasangan yang lain, serta anak-anaknya, bahkan orang-orang yang terdekatnya. Bahkan di dalam roh kekhawatiran ataupun roh ketakutan, ini akan menjadi satu nubuatan bagi masa depannya. Sebenarnya hal itu belum tentu terjadi, tapi karena sering dipikirkan, sering diucapkan hal-hal yang kurang menyenangkan dan kurang baik, maka iblis akan memakai, setan akan memakai pikiran-pikiran negatif itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan di dalam roh ketakutan dan kekhawatiran juga akan menyebabkan kita tidak bisa menguasai diri kita. Sehingga kita nggak percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita di dalam lembah kekelaman, di dalam setiap kekeringan rohani, di dalam keterpurukan kita. Maka ketika kita khawatir, kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Sesuai dengan Matius pasal 6 ayat 33 berbunyi demikian. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita juga khawatir, mari kita nyatakan keinginan kita kepada Tuhan. Kita harus menyatakan apa yang kita rasakan, apa yang kita butuhkan pertolongan dari Tuhan. Dan di dalam khawatir juga, kita harus belajar mengucap syukur. Di dalam ucapan syukur, kita akan melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan ketika kita khawatir, tidak ada yang dapat menolong kita. Hanya di dalam hadirat Tuhan saja kita tenang. Di dalam pujian penyembahan yang kita lantunkan untuk memuliakan namanya, kita menemukan yang namanya damai sejahtera. Kita menemukan kasih Tuhan yang begitu sempurna. Kita juga menemukan Tuhan melingkupi kita, menjagai kita, dan memberikan kita sukacita yang baru. Dan ketika kita khawatir, kita jangan lemah semangat kita. Jangan kita berpikir dengan hal-hal yang negatif. Tapi ketika kita khawatir, kita harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Kita harus tetap giat mencari Tuhan. Kita harus giat dan semangat supaya Tuhan melihat kegigihan kita. Dan tangan Tuhan menolong kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.